Eh, Kegiatan yang benar di lab itu yang pertama adalah melaksanakan pengecekan peralatan. Jadi kita harus mengecek ya, peralatan itu secara berkala. Di antaranya mengecek alat gelas dan instrumen. Alat gelas itu yang kayak gelas yang terbuat dari kaca. Kalau instrumen itu seperti timbangan, ya. Ada juga apa namanya di lab itu pemanas. Ya. Jadi alat-alat yang selain terbuat dari gelas. Pengecekan alat gelas dan instrumen itu harus secara periodik dalam keadaan bersih setelah digunakan. Jadi setelah digunakan kita harus membersihkannya. Ya. Bila ada alat gelas dan instrumen yang rusak itu harus diperbaiki atau tidak digunakan lagi. Jangan sampai yang rusak itu kita gunakan lagi sehingga hasilnya akan tidak sesuai dengan teori. Kemudian pengecekan sampel uji. Sampel yang ada atau diterima di lab harus disiapkan untuk selanjutnya sampel tersebut diuji menggunakan prosedur yang tersedia. Kemudian ini memelihara kesehatan laboratorium. Setiap orang yang bekerja di lab itu harus menggunakan baju atau jas lab. Ya, jadi panjenengan harus menggunakan jas lab dan pelindung yang lain seperti kacamata untuk bekerja di lab. Dulu saya pernah tidak pakai jas lab ya pas waktu kuliah. Kemudian diberikan saran sama dosen harus pakai jas lab. Ya alhamdulillah saya mematuhi dosen saya. Apa terjadi? Baru ketika saya menggunakan jas lab, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit, yang saya lakukan percobaan itu kemudian meledak. Ya alhamdulillah saya pakai jas lab. Sehingga jas labnya yang terbakar, bukan kulit saya atau baju saya yang saya pakai, tapi jas labnya. Nah inilah pentingnya menggunakan jas lab. Kemudian yang berikutnya yaitu membersihkan wilayah kerja. Jadi ruang lab itu harus dibersihkan setelah selesai kita gunakan. Apa itu lantai dan meja lab? Bila ada tumpahan, itu dibersihkan dan dibuang dengan menggunakan pelindung untuk tangan dan muka. Jadi kita tidak boleh langsung pakai tangan ya, harus dengan pelindung, misalkan dengan kain. Ya. Yang kemudian membersihkan timbangan dan ruang timbang. Ya, ruang timbang itu harus ditempatkan di ruang khusus yang tertutup sehingga tidak bercampur dengan alat yang lain. Karena timbangan itu membutuhkan ketelitian yang tinggi. Dan biasanya juga kalau disatukan dengan yang lain itu cepat rusak. Maka itu harus ditempatkan terpisah. Secara teratur, setiap kali kita selesai menimbang, maka timbangan dan piringan timbangan harus bersih dari debu dan tumpahan bahan kimia. Membersihkan menggunakan alat kuas atau sikat yang halus. Tidak pakai tangan ya membersihkannya, tapi pakai alat kuas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpan bahan kimia dan lab. Bahan kimia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ya. Salah satunya itu ada bahan padat, ya, bahan cair,
asam kuat. Biasanya yang asam kuat itu ditaruh di lemari asam. Pengelompokan tersebut harus disertai dengan inventarisasi dan data. Ya. Dan stok serta kartu kendalinya. Di lab sudah ada kartu kendali, sehingga kalau kita menggunakan bahan harus ditulis. Oh, sudah menggunakan bahan seperti padatan NaOH. Nah, jangan tulis nanti setelah menggunakannya. Kemudian mengelompokkan ya, menyimpan larutan dan standarisasinya. Larutan yang disiapkan dikelompokkan menjadi larutan yang tahan dalam beberapa bulan dan yang harus disiapkan setiap saat sebelum digunakan. Jadi ketika kalian mengerjakan dalam praktikum, itu harus disiapkan dulu bahan-bahannya. Jangan langsung praktikum. Disiapkan, kemudian perlu dihitung menggunakan rumus yang telah ada. Larutan yang tidak digunakan lagi ada kadaluarsa, serta sisa atau buangan larutan ditampung pada penampungan yang dikelompokkan sisa logam, asam, basa, bahan organik dan lainnya. Jadi setelah misalkan melakukan percobaan ada sisanya, itu jangan dibuang di wastafel langsung, tapi harus diletakkan, ditampung di tempat penampungan yang sudah tertulis. Nah, perawatan alat gelas. Alat gelas yang biasa digunakan di lab kimia dikelompokkan menjadi ada pelatan dasar. Ini nama gelas piala, Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan, pipet, botol reaksi dan lain-lain. Itu peralatan dasar. Kalau peralatan ukur apa? Gelas ukur, pipet volume, buret dan lain-lain. Peralatan analisis apa? Termometer, pignometer, elektroda dan lain-lain. Jika ada pertanyaan langsung bertanya ya. Pak, saya tanya ya saya gitu. Penggunaan alat gelas. Peralatan gelas yang telah digunakan itu harus dicuci dan dibersihkan. Jadi setelah dicuci itu nunggu dikeringkan. Untuk alat gelas yang terkontaminasi dipisahkan dari gelas yang lain. Ya, misalkan sulit sekali alat gelas itu dibersihkan, maka harus dipisahkan dengan alat gelas yang lain. Perlu dilakukan sanitasi. Secara periodik dalam melakukan inventarisasi alat gelas perlu pengecekan apakah ada kerusakan, misalkan ada pecah, misalkan retak, ya. Sehingga bila ada kerusakan maka perlu diadakan perbaikan atau dibuang. Perlu adanya formulir peminjaman penggunaan alat gelas sehingga ada kendali keluar masuknya alat gelas dari gudang alat gelas. Jadi dibuat kartu kendalinya. Ini di lab itu sudah ada. Hingga ketika kalian mengambil alat gelas yang ada di lab itu harus ditulis. Menggunakan misalkan pipet tetes berapa buah, gelas kimia berapa buah. Nah, ada beberapa sejumlah alat-alat yang ada di lab. Baik itu terbuat dari gelas, logam, kayu, plastik, porselen, karet. Alat gelas atau bahasa Inggrisnya adalah glassware itu ada labu Erlenmeyer, labu ukur, labu destilasi, labu semprot, piala gelas, gelas ukur, kaca roji, tabung reaksi, buret, pipet ukur, pipet gondok, corong timbang dan sebagainya.
Alat dengan bahan dasar logam itu kaki 3, statif, ya, gegep cawan, pinset, ring, rem kaki 3, kawat kasa, spatula. Alat yang terbuat dari kayu, rak tabung reaksi, rak buret, rak pipet, rak pengeringan. Alat yang terbuat dari plastik itu botol semprot, botol reaksi, botol tetes, dan corong. Alat yang terbuat dari porselen, cawan krus, corong, buchner, tumpang dan alu, plat tetes, cawan penguap, dan lain-lain. Alat yang terbuat dari karet itu bol pipet. Bol pipet ini untuk menghisap ya larutan. Peralatan lab banyak terbuat dari kaca sehingga ini rawan pecah ya. Kadang-kala kita banyak bercanda di lab ya. Ke apa namanya? Senggol misalnya senggol peralatan kemudian pecah. Karena itu kalau kita di lab untuk bercandanya dikurangi. Bahan kaca yang dipakai harus kaca keras, bukan kaca yang tipis, ya, ini kaca keras. Misalkan Pirek, Duran, ini mereknya Pirek, Duran, Jena yang tahan panas dan bereaksi kimia. Pemakaian alat dari kaca memberikan keuntungan apa? Nah ini, apa pakai kaca? Kaca tidak dapat bereaksi dengan zat-zat yang dipakai dalam percobaan. Jadi kaca itu tidak sulit bereaksi, kecuali kalau basa kuat dan HF. Kaca bersifat transparan sehingga kita bisa melihat perubahan apa yang terjadi selama percobaan, warna, bentuk fisik. Ya. Kita tahu reaksi kimia itu ditandai oleh perubahan warna, ya, bau, ya. Bau apakah ada baunya, apakah ada gas. Nah, itu bisa kita lihat ketika alat yang kita gunakan itu terbuat dari kaca. Kekurangan alat kaca itu mudah pecah, misalkan kena benturan atau panas yang tiba-tiba tidak merata. Oleh karena itu kita gunakan dengan cara berhati-hati. Ada gambarnya di sini. Ini piala gelas atau gelas beker. Sudah pernah lihat ini ya di lab ya? Elok sudah pernah lihat ini? Sudah. Oh ya, ini namanya glass beker. Ukurannya banyak ya, berbagai ukuran. Fungsinya adalah untuk melakukan percobaan. Tempat membuat larutan. Pada umumnya piala glass beker itu berbibir sumbing ini. Jadi ada bibirnya ya. Untuk apa? Agar mudah menuangkan isinya. Tidak tumpah ketika kita menuangkan ke tempat yang lainnya. Sebagai tempat menonjol pengaduk di bawah tutup kaca atau kaca arloji. Sebagai lubang keluar gas. Nah, ini. Bila piala ditutup gelas kaca, jadi kita bisa nanti percobaan ini ditutup ya dengan gelas arloji. Nah, tapi di sini masih ada lubang sehingga gas itu akan keluar dari bibirnya ini, bibir glass factory. Pengisian piala gelas atau beker gas harus diatur sedemikian rupa sehingga perbandingan antara isi cairan dan kapasitas piala gelas yang akan diberikan kira-kira 1:2. Jadi harus kita kalau bisa jangan penuh-penuh ya, harus diatur. Nah, ini gelas arloji ya, yang saya sebutkan tadi. Ini gelas arloji ini bisa nanti ditaruh di atasnya gelas beker.
Sedangkan ukuran penampang lintahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Alat ini digunakan untuk menutup piala yang berisi larutan. Sebagai alat penimbang, contoh padatan. Ya. Bila tidak tersedia kotak timbang atau alat untuk menguapkan cairan. Jadi ini bisa diisi padatan maupun cairan. Pernah lihat ini kira-kira? Devanda pernah lihat ini apa enggak? Gelas arloji. Devanda? Devanda kelihatan? Pernah lihat ini? Gelas arloji? Oh ya. Ini gelas arloji. Nah ini alhamdulillah pernah lihat. Ini botol semprot ya, labu semprot. Labu semprot ini dia ada yang berbentuk kaca dan ada juga berbentuk plastik. Untuk apa labu ini? Untuk menyimpan air suling yang akan digunakan sebagai pelarut. Contoh, kita mencuci endapan atau membersihkan dinding bejana dari sisa-sisa endapan atau membilas kaca arloji. Misalkan kaca arloji tadi sudah digunakan, cara membersihkannya dengan botol semprot. Jadi diisi air suling ya, atau aquades. Pernah lihat ini kira-kira? Indira. Labu semprot ini. Wash bottle ini. Indira. Pernah lihat ini? Pernah lihat botol semprot? Oh, Indira mungkin ini. Erni. Sudah pernah lihat botol semprot apa enggak, Erni? Iya, Pak. Oh, pernah. Apa? Sudah? Belum. Oh, belum. Ya, nanti ya kalau ke lab bentuknya tapi paham ya, Erni ya, kayak gini. Jadi kayak botol tapi ada apa namanya? Selangnya ini. Jadi tinggal ditekan ini. Iya, Pak. Ya, jadi tergambar ya kira-kira. Yang kemudian nomor 4 adalah pengaduk kaca. Jadi seperti sendok, tapi dia terbuat dari kaca, ya, dan apa namanya? Kepala sendoknya itu kecil ya. Kepala sendoknya kecil. Kelihatan? Ya. Ini pengaduk kaca. Sasera pernah lihat ini pengaduk kaca? Kayaknya belum, Pak. Oh, belum. Ya. Nanti dilihat, jadi kayak sendok tapi terbuat dari kaca. Mata kepalanya sendoknya kecil ya. Bahasa Inggrisnya adalah grassroot ya. Nah, ini corong ya. Seperti apa? Corongnya yang di dapurnya panjenengan semua ya. Tapi corong ini terbuat dari kaca. Clara pernah lihat ini apa enggak, Clara? Di lab. Belum pernah, Pak. Tapi punya corong di rumah. Punya. Oh iya, ya corong Tapi plastik ya. ya. Ini dari kaca ya. Kenapa tadi pakai kaca? Kenapa, Clara? Kenapa kebanyakan bahan di lab itu
dari kaca.